Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang biaya modal. Apa itu biaya modal? Jadi biaya modal ini merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham maupun laba ditahan untuk mendanai investasi dan operasional perusahaan. Kemudian, biaya modal ini diukur berdasarkan tingkat hasil pengembalian yang diharapkan oleh investor atau kreditor. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Kita contohkan di sini Tuan Yanuar meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan dalam jangka waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya adalah Rp50.000, maka berapakah besarnya biaya modal yang harus dibayar untuk pinjaman tersebut? Untuk mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk pinjaman tersebut, yaitu biaya bunga dijumlahkan dengan biaya administrasi. Diketahui di sini tingkat bunganya adalah 2%. Maka 2% dikalikan jangka waktunya 6 bulan, dikalikan jumlah pinjaman uangnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian hasil perkalian ini nantinya akan dijumlahkan dengan biaya administrasi dan biaya lainnya, yaitu Rp50.000, sehingga Tuan Yanuar harus membayarkan biaya modal sebesar Rp170.000 untuk total pinjaman 1 juta rupiah. Baik, kemudian di sini fungsi biaya modal. Terkait dengan fungsi biaya modal yang pertama, yaitu adalah terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Jadi biaya modal, perhitungan biaya modal itu sangat erat begitu ya kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Nah, tentunya biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman akan berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal dapat didasarkan pada perhitungan sebelum pajak atau perhitungan setelah pajak. Perbedaan konsep ini karena pajak merupakan pengurang laba ya yang diperoleh perusahaan. Tetapi pada umumnya analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Apabila ada biaya modal yang dihitung sebelum pajak, maka perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya. Kemudian fungsi biaya modal yang kedua yaitu sebagai diskon rate. Nah, maksudnya di sini adalah untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau yang biasa disebut dengan rate of return. Jadi dibandingkan dengan usulan investasi tersebut dibandingkan dengan biaya modalnya. Jadi maksudnya sebagai diskon rate di sini adalah membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Kemudian biaya modal berdasarkan jenisnya itu ada dua, yaitu biaya modal individual dan yang kedua adalah biaya modal keseluruhan. Untuk biaya modal individual ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya modal hutang jangka pendek, yang kedua ada biaya modal hutang jangka panjang, ketiga ada biaya modal saham preferen, dan yang keempat ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Berikut ini adalah penjelasan dari biaya modal hutang jangka pendek gitu ya. Jadi hutang jangka pendek ini merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian hutang jangka pendek ini terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan hutang jangka pendek dari bank. Kemudian untuk rumusnya adalah jadi untuk mengetahui biaya hutang jangka pendek setelah pajak,
maka perlu dihitung terlebih dahulu biaya hutang jangka pendek sebelum pajaknya atau sebesar dari tingkat bunga hutangnya dikalikan dengan 1 dikurangi dengan tingkat pajaknya. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit dengan bunga sebesar 10%, tax rate-nya adalah 40%, maka berapakah biaya hutang setelah pajaknya? Jadi di sini sudah diketahui bahwa tingkat bunganya adalah sebesar 10%, kemudian tax rate-nya adalah 40%. Jadi langsung saja 0,10 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 0,40. Maka diperoleh maka biaya hutang setelah pajaknya yaitu sebesar 6%. Kemudian biaya modal hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka panjang ini biasanya berupa obligasi. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut, di mana untuk mengetahui biaya hutang jangka panjang sebelum pajak itu harus menghitung terlebih dahulu besarnya bunga obligasi. Jadi I ini adalah bunga obligasi, kemudian N besar ini adalah obligasi yang diterima pada akhir umurnya, kemudian NB ini adalah penerimaan bersih gitu ya, penerimaan bersih obligasi dari penjualan obligasi gitu. Kemudian untuk N kecil ini adalah usia obligasi. Jadi setelah menghitung ini dibagi dengan NB atau penerimaan bersih obligasi dari penjualan ditambah dengan obligasi yang diterima pada akhir umurnya dibagi 2. Oke, lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Diketahui PT X menjual obligasi dengan nilai sebesar Rp1.000 per lembar. Bunga per tahunnya adalah 6% dengan jangka waktu yaitu 20 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar Rp960. Kemudian tingkat pajaknya adalah 50%. Maka berapakah cost of debt-nya? Baik, langsung aja kita hitung di sini untuk mengetahui cost of debt-nya ini adalah I tadi ya, I. Kemudian ini adalah N besar atau yang kita sebut dengan obligasi yang diterima pada akhir umurnya. Ini harga obligasi. Kemudian ini dikurangi dengan 960. 960 ini adalah penerimaan bersih obligasi ya dari penjualan obligasi tadi, kemudian dibagi dengan usia obligasi tersebut yaitu tadi diketahui 20 tahun. Sehingga diperoleh cost of debt-nya itu adalah sebesar 6,33%. Nah, kemudian biaya modal setelah pajaknya adalah 6,33% ini. Jadi cost of debt-nya ini dikalikan dengan 1 dikurangi dengan tingkat pajaknya yaitu 0,50. Sehingga diperoleh biaya modal setelah pajaknya adalah 3,16%. Kemudian biaya modal saham preferen. Di sini biaya modal saham preferen diketahui untuk menghitung cost of preferred stock-nya yaitu dividen yang dibayar dibagi dengan net profit. Net profit ini disebut juga dengan penerimaan bersih atas penjualan saham preferen. Nah, kita contohkan di sini ada PT Angkasa menjual saham preferen dengan nominal sebesar Rp15.000. Harga jual saham preferen sebesar Rp18.900. Dividen tiap tahunnya adalah Rp1.500 dan biaya penerbitan saham setiap lembarnya adalah Rp150. Maka diperoleh perhitungannya yaitu cost of preferred stock-nya yaitu dividen dibagi dengan harga jual saham preferennya yaitu 18.900 dikurangi dengan biaya penerbitan saham preferen tadi gitu ya. Jadi sehingga diketahui yaitu 8%. Cost of preferred stock-nya adalah 8%.
Kemudian yang keempat yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Untuk menghitung ekuitas digunakan dua model pendekatan, yaitu pendekatan model diskonto dividen atau biasa disingkat dengan MDD. Kemudian yang kedua yaitu dengan pendekatan CAPM. Nah, pendekatan model diskonto dividen atau MDD ini merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Nah, untuk perhitungannya yaitu cost of common stock-nya adalah dividen pada periode T dibagi dengan harga pasar saham ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen atau rate of growth-nya. Langsung aja ke contohnya, yaitu diketahui harga saham biasa sebesar Rp64 per lembar sahamnya. Kemudian dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama yaitu sebesar Rp3. Kemudian tingkat pertumbuhan dividen selama 6 tahun itu adalah rata-ratanya 4%. Maka berapakah biaya saham biasa sekarang? Jadi di sini cost of common stock-nya adalah dividen yang dibayar pada akhir tahun sebesar Rp3 dibagi dengan harga sahamnya yaitu 64 ditambah dengan tingkat pertumbuhannya ya. Tingkat pertumbuhannya tadi adalah 4%, maka diperoleh 0,04. Maka diketahui cost of common stock-nya itu adalah 8,69%. Baik, kemudian yang kedua adalah dengan pendekatan CAPM, yang mana model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tingkat bunga bebas resiko, kemudian resiko sistematis, dan premium resiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Nah, untuk perhitungannya yaitu untuk mengetahui return saham yang diharapkan yaitu tingkat return bebas risiko ditambah dengan return portofolio pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat return saham yang diharapkan dikalikan dengan koefisien beta saham pada perusahaan I. Kita contohkan di sini diketahui sebuah perusahaan melakukan investasi pada saham Indo dengan mengharapkan tingkat keuntungan sebesar 15% dan tingkat keuntungan bebas resikonya adalah 10%. Dari data selama 10 tahun diketahui bahwa nilai beta sebesar 1,25. Jadi berapakah return saham Indo yang juga merupakan biaya modal ekuitas perusahaan tersebut? Jadi RI sama dengan return saham itu ya, return sahamnya sama dengan tadi tingkat keuntungan bebas resikonya adalah 10%, kemudian ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkannya adalah 0,15%, dikurangi dengan tingkat keuntungan bebas resiko, kemudian dikalikan dengan beta gitu ya. Betanya adalah 1,25% sehingga return saham Indo yang juga merupakan biaya modal ekuitas perusahaan tersebut di sini adalah sebesar 16,25%. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang biaya modal individual, kemudian kita lanjutkan dengan biaya modal keseluruhan. Jadi biaya modal keseluruhan ini tentunya kenapa di suatu perusahaan itu ada yang namanya biaya modal keseluruhan. Jadi perusahaan dalam menjalankan usahanya itu biasanya menggunakan beberapa sumber modal, baik dari modal asing maupun modal sendiri, begitu ya. Jadi tidak hanya bersumber dari satu jenis modal saja, begitu ya teman-teman ya, atau dari modal sendiri saja, tetapi sangat mungkin gitu ya perusahaan itu menggunakan modal asing. Kemudian biaya modal dari masing-masing sumber dana tentunya berbeda-beda. Maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya atau yang biasa disebut dengan weighted average cost of capital atau yang biasa disingkat dengan WACC gitu ya.
Baik, berikut ini adalah rumusnya untuk WACC sendiri, yaitu proporsi biaya utang. Proporsi biaya utang ini proporsi biaya utang setelah pajak ya, karena di sini ada satu dikurangi dengan tax rate-nya. Dan kemudian untuk proporsi biaya saham preferennya setelah diketahui proporsi biaya utang, kemudian ditambahkan dengan proporsi biaya saham preferen sebelum pajak dan proporsi biaya saham biasa sebelum pajak. Ini harus diingat ya rumusnya teman-teman. Jadi untuk mencari WACC itu adalah proporsi biaya utang setelah pajak ditambah dengan proporsi biaya saham preferen sebelum pajak ditambah dengan proporsi biaya saham biasa sebelum pajak. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini gitu ya. Kita misalkan di sini PT Bersahaja itu akan menjalankan sebuah proyek begitu ya. Sehingga dia itu membutuhkan gitu ya atau memiliki biaya modal sebagai berikut. Berikut ini adalah komposisi biaya modalnya. Diketahui untuk hutang jumlah modalnya adalah 35%, saham preferen sebesar 35 juta maksud saya ya. Kemudian saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta. Dengan proporsi modalnya adalah sebesar 35% untuk hutang, 15% untuk saham preferen, dan 50% untuk saham biasa. Kemudian biaya modalnya adalah untuk hutang 7%, untuk saham preferen 9%, dan saham biasa adalah 15%. Di sini ditentukan jika tingkat pajak sebesar 40%, maka berapakah modal rata-rata tertimbangnya atau WACC tadi gitu ya. Nah, jadi perlu diingat tadi rumusnya adalah biaya utang setelah pajak ditambah dengan saham preferen sebelum pajak dan saham biasa sebelum pajak, sehingga kita cari terlebih dahulu atau kita hitung terlebih dahulu biaya hutang setelah pajaknya, yaitu tadi biaya modalnya adalah sebesar 7% gitu ya. Jadi 7% dikalikan 1 dikurangi dengan tingkat pajaknya. Jadi tingkat pajaknya tadi diketahui sebesar 40%. Maka diperoleh biaya hutang setelah pajaknya adalah 4,2%. 4,2% kita masukkan di sini, dan saham preferen dan saham biasanya tentunya tetap ya, karena tadi rumusnya adalah saham preferen dan saham biasa itu adalah sebelum pajak. Sudah diketahui proporsi modalnya adalah 35%, 15%, dan 50%. Ini proporsi modalnya kita ambil dari yang ini tadi ya, dari contoh data ini. Nah, kemudian untuk mengetahui biaya tertimbangnya adalah biaya dari hutang dikalikan dengan proporsi modalnya, sehingga diketahui biaya tertimbang untuk hutang sebesar 1,47% dan biaya tertimbang untuk saham preferen diketahui sebesar 1,35% dan biaya tertimbang saham biasa diketahui sebesar 7,50%. Biaya tertimbang ini diperoleh dari mana? Yaitu dikalikan perkalian antara biaya dengan proporsi modal. Ini perhitungan jika dilihat dari proporsi modalnya. Nah, jika dilihat dari jumlah biayanya, maka diketahui ini jumlah modal tadi ya, yang masing-masing terdiri dari 35 juta, 15 juta, dan 50 juta. Kemudian biaya modalnya tadi, ini biaya modal setelah pajak untuk hutang, dan ini adalah biaya modal sebelum pajak bagi saham preferen dan saham biasa. Nah, kemudian jumlah biayanya tinggal dikalikan saja. Jadi jumlah biaya ini adalah jumlah modal dikalikan dengan biaya modal, yaitu 35 juta dikalikan dengan 4,2 juta, 4,2% maksud saya, diperoleh jumlah biaya hutang adalah Rp1.470.000 dan saham preferen Rp1.350.000 dan untuk jumlah biaya saham biasa diperoleh Rp7.500.000. Sehingga jika dilihat dari jumlah biayanya, total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan gitu adalah Rp10.320.000. Sehingga WACC sama dengan atau rata-rata tertimbangnya adalah
keseluruhan dari jumlah biaya yaitu Rp10.320.000 dibagi Rp100.000, 100 juta rupiah ini adalah merupakan jumlah modal keseluruhan, kemudian dikalikan 100%, sehingga diperoleh rata-rata tertimbangnya adalah 10,32%. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang biaya modal pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.